Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan dimensi 3 tentang jarak. Di sini yang akan saya bahas adalah jarak titik ke titik. Nah, sebagai pemahaman dasarnya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini, yaitu jarak titik A ke titik B. Nah, langkah pertama adalah kita gambarkan sebuah titik. Di sini kita beri nama titik A. Kemudian kita gambarkan satu lagi titiknya yang juga kita beri nama dengan titik B. Nah, ilustrasinya begini. Titik A itu kita tarik garis ke titik B. Nah, garis A ke B ini yang disebut dengan jarak dua titik. Maka dapat kita simpulkan adalah jarak titik A ke titik B adalah panjang luas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Nah, selanjutnya akan kita bahas contoh. Di sini diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Nah, sama-sama bisa dilihat titik A ke B itu A cm, kemudian B ke C juga A cm, kemudian C ke G juga A cm. Pertanyaannya mana? Pertanyaannya adalah tentukan titik dan tentukan jarak titik A ke C. Yang pertama, kemudian yang kedua titik A ke G. Ini langsung saya tarik garisnya dari A ke C, kemudian dari A ke G. Ini yang ketiga adalah jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Nah, coba dilihat perpotongan EG dan FH, itu ada titik B. Langsung saya gambarkan titik A ke titik B. Nah, lebih jelasnya mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama, perhatikan segitiga ABC yang siku-sikunya tentunya ada di B. Nah, seperti pada gambar, siku-sikunya di B. Maka ketika segitiga siku-siku ini siku-sikunya di B, ada konsep yang bisa kita gunakan, yaitu teorema Pitagoras. Nah, rumus Pitagorasnya inilah yang paling mudah untuk kita cari sisi miring. Sisi miringnya siapa? AC. AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB diketahui A cm, kemudian BC juga diketahui A cm. Maka dengan mudah dapat kita masukkan kedua nilai tersebut ke dalam rumus. Pertama, akar AB itu A, AB kuadrat berarti A kuadrat, kemudian BC itu juga A, BC kuadrat berarti A kuadrat, sama dengan akar 2A kuadrat. Akar 2A kuadrat ini dapat disederhanakan menjadi A akar 2. Jadi diagonal sisi AC sama dengan A akar 2 cm. Oke, selesai yang pertama. Kemudian berikutnya, jarak AG sama dengan berapa? Itu masih tanda tanya. Mari kita lihat gambarnya dulu. AG itu adalah diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu. Kalau tadi diagonal bidang, sekarang AG-nya itu diagonal ruang. Maka untuk bantuannya dapat kita perhatikan titik A ke C, kemudian C ke G. Terbentuklah sebuah segitiga siku-siku. Perhatikan
segitiga ACG yang siku-sikunya di C. Maka dengan konsep yang sama kita gunakan Pitagoras. AG, karena yang mau dicari adalah AG, sama dengan akar AC kuadrat tambah CG kuadrat. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah AC. AC ini sudah kita cari. Berapa nilainya? Ini diagonal bidang. Diagonal bidang itu hasilnya tadi A akar 2. Kemudian CG sudah diketahui A cm. Maka A akar 2 dengan A cm ini dapat kita masukkan langsung ke dalam rumus. Akar A akar 2 dikuadratkan tambah A kuadrat. Hasilnya A akar 2A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan akar 3A kuadrat. Dapat disederhanakan A akar 3. Jadi kesimpulan kita pada contoh kedua ini, diagonal ruang AG sama dengan A akar 3. Di setiap diagonal ruang itu A akar 3. Mana contoh lain diagonal ruang? HB itu diagonal ruang, kemudian CE juga diagonal ruang, kemudian DF juga diagonal ruang. Nah, keempat-empatnya tadi itu bisa disimpulkan adalah A akar 3. Oke, next. Berikutnya, contoh yang ketiga, jarak AP. Jarak AP itu, P itu adalah tengah-tengah dari bidang EFGH. Nah, titik A ke P yang sekarang ditanya, jarak A ke P. Maka dapat kita perhatikan segitiga yang dibentuk adalah AEP, yang siku-sikunya tentunya di E. Maka dengan konsep yang sama juga dapat dicari atau dihitung dengan teorema Pitagoras. Di sini yang ditanya adalah AP. AP itu berarti sisi miring. Sisi miring berarti kita mulai dengan AP sama dengan akar AI kuadrat ditambah EP kuadrat. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah EP kuadrat. EP kuadrat itu adalah setengah dari EG. EP itu diagonal bidang, maka setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidang itu A akar 2, berarti EP sama dengan setengah A akar 2. Selanjutnya hasilnya adalah akar A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Hasil dari setengah A kuadrat ini adalah setengah kuadrat, kemudian A kuadrat, kemudian akar 2 kuadrat. Setengah kuadrat ini sama dengan seperempat, A kuadrat ini sama dengan A ini sama dengan A kuadrat, akar 2 ini sama dengan akar 4. Maka hasil penyederhanaannya adalah 1/2 A kuadrat sama dengan akar 3/2 A kuadrat. Hasil akhirnya adalah setengah A akar 6. Jadi jarak titik A ke P sama dengan 1/2 A akar 6. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya bahas pada pertemuan kali ini. Nanti kita bahas lagi kembali pada sesi selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.